Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bintang Ramadan dari Prabu Farm. Kami ada di Dusun Sanggrahan, Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Saya di sini selaku salah satu founder dan juga manajer dari Prabu Farm. Prabu Farm sendiri merupakan suatu usaha yang bergerak pada bidang peternakan yang kami khususkan untuk edukasi, tapi kita memiliki beberapa segmentasi, yaitu ada beberapa komoditas, kambing perah, kambing PE yang untuk kontes, dan juga domba seni lokal. Nah, domba seni lokal yang kita gunakan adalah domba yang dari Temanggung, itu peruntukannya untuk breeding, dan juga kita ada persiapan fattening untuk kurban. Awal mula Prabu Farm ini yaitu kita dari beberapa dulu, dan awalnya itu sebenarnya kambing PE dulu, kambing PE untuk kontes, dan kebutuhan susu untuk kontes itu semakin banyak. Akhirnya kita mendatangkan kambing perah, itu ada yang kami impor dari Australia, ada beberapa lokal yaitu namanya Saper. Sebenarnya sesuai dengan background saya, yaitu saya dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Dari situ saya belajar dari bangku perkuliahan secara teoritis. Oh, peternakan itu seperti apa sih? Apa yang dipelajari, apa yang dikembangkan. Nah, itu saya belajarnya dari situ. Bahkan dulu saya tidak nginep di kos, Mas. Jadi selama hampir 3 tahun saya nginepnya di kandang. Di kampus itu ada kandang di bagian pojok, ada kuda, sapi, kambing, domba. Nah, saya belajarnya paling banyak di situ. Jadi saya ingin mengembangkan peternakan bukan hanya sebagai karyawan saja, tapi saya ingin mengembangkan usaha ini bergerak di bidang yang lebih serius. Untuk pembentukan Prabu Farm ini memiliki visi utama, yaitu kita berangkat dari suatu masalah. Apa masalahnya? Peternakan tuh masih banyak digemari orang-orang sekarang, termasuk peternakan, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, kendalanya apa? Suatu peternakan itu dianggap stigmanya itu kotor, kumuh, menjijikkan. Nah, kita ingin mengubah atau mengemas suatu peternakan yang itu sebenarnya bisa bersih, nyaman, dan ya seperti dilihat di Prabu Farm ini, kami mengemasnya dengan sesuatu hal yang rapi, dengan cara beternak dengan ilmu dan juga hati. Ya, konsep kandang kami sesuaikan karena dari awal pembangunan kita udah rancang, yaitu untuk edukasi. Jadi bagaimanapun kita harus memikirkan serapi mungkin, semenarik mungkin. Makanya ini ada umbaran-umbaran di belakang, dan kandangnya kita sesuaikan. Apalagi yang kontes itu pakainya jati, dan kita ada banyak pohon-pohon sehingga pengunjung itu nyaman. Ada hadis yang menyebutkan beternak kambing itu sebagai sunnah Rasul. Tapi kalau nggak kita rawat, apakah itu juga sunnah Rasul? Kan enggak. Jadi kita pelajari ilmunya dan juga apa sih yang bisa dikembangkan seperti itu. Banyak stigma mengatakan Gen Z itu gampang bosan. Sebenarnya benar, tapi lebih ke efisiensi aja. Kalau Gen Z dengan rutinitas tersebut biasanya ya malas dengan rutinitas tersebut. Tapi di suatu peternakan kita nggak akan menemukan seperti itu. Karena kita berhubungan dengan makhluk hidup, pasti tantangannya tuh ada. Nanti berhubungan dengan anak kandang, jadi semuanya itu kompleks. Nanti kita bicaranya produksi, belum marketingnya, accountingnya, itu sangat kompleks. Jadi saya rasa peternakan ini cocok dengan Gen Z karena nggak akan ada bosennya. Setiap hari pasti berpikir, ini caranya gimana ya, pengembangannya apa yang harus dikembangkan. Karena dari hulu sampai hilir itu sangat banyak peternakan. Bisa ada yang mengembangkan dari pupuknya aja, ada yang mengembangkan dari susu bubuknya aja. Nah, kalau dikelola dari hulu sampai hilir itu akan lebih menarik lagi. Nah, misal Prabu Farm ini ada komoditas kambing perah. Saat ini kita menghasilkan susu 50 liter per hari. Apakah dengan cuma kita store ke pabrik susu bubuk akan selesai? Enggak, masih banyak PR yang harus kita jalankan. Contohnya kita ada pengolahan susu pasteurisasi, ada pengolahan susu bubuk. Kita lihat potensinya, nah itu kita kembangkan. Nah, saat ini kita menyuplai beberapa dapur SPPG. Nah, ini susu pasteurisasi, dan harapannya itu bisa lebih luas lagi karena susu di Jogja itu sangat banyak, sangat melimpah. Kalau kita cuma mengandalkan pabrik susu bubuk, nanti pasti kurang serapannya. Seperti itu.
Mengenai produksi, kita memiliki 3 segmentasi tadi. Yang pertama kambing perah, kambing kontes, dan domba. Nah, perawatan masing-masing ini sangat berbeda jauh, bertolak belakang lah. Yang menarik menurut saya kita bahas yang kontes terlebih dahulu. Kontes itu sangat istimewa. Bahkan di sini tuh dijadikan pet atau ya kesayangan lah. Kita memiliki beberapa ya jagoan, gaco, itu ada jantan yang perawatannya spesial. Ya mandinya pakai pentin, conditioner, keratin, terus kalau nanti mau kontes nanti pakai elips dan perawatannya lebih maksimal, jadi lebih banyak yang harus dipersiapkan. Jadi kita rawat dari kondisinya dan kontes itu kan bukan yang adu, tapi lebih ke show atau kecantikannya. Jadi 12 kriteria dari kepala sampai rambut dan lain sebagainya itu kita perhatikan. Terus kalau yang perah itu sebenarnya lebih ke rutinitas, kita ada pemberian pakan dan juga perawatannya nggak terlalu ribet kalau kambing perah. Terkait pakan, karena kambing domba adalah ternak ruminansia, jadi yang utama adalah hijauan terlebih dahulu. Nah, hijauannya kita tanam sendiri. Saat ini kita sewa kas desa karena lebih murah dan juga lahannya kurang produktif. Akhirnya kita sewa dengan harga yang lebih murah, yaitu tanamannya ada legum. Legum itu ada indigo vera, kaliandra, singkong karet, singkong Papua. Kalau rumputnya kita ada odot, pakcong, dan juga gama umami. Nah, sudah lengkap situ. Saat ini kurang lebih lahan kami ada di 2 hektar ya, lahan hijauannya. Itu. Untuk pakan penguatnya adalah konsentrat. Nah, konsentrat adalah campuran dari berbagai bahan-bahan, terutama biji-bijian. Contohnya menir kedelai, jagung, terus polar, SBM, dan lain sebagainya. Nah, karena kami memiliki beberapa segmentasi, harus kita bedakan masing-masing karena kebutuhannya berbeda. Dan untuk anakan pun kita bedakan, ya lebih aman untuk rumennya. Jadi seperti itu. Untuk pemberian pakan biasanya kalau di kambing perah kita ada di pagi hari itu ada konsentrat, disusul jam 10 itu hijauan, dan siang jam setengah 2 nanti konsentrat lagi, dan di sore hari hijauan. Kalau yang untuk kontes itu pakainya kita ampas tahu karena di sini ada industri pengolahan tahu, itu kita gunakan karena harganya lebih murah, tapi nanti ada campuran konsentratnya dan seratnya kita kasih pagi dan juga sore hari. Untuk seratnya nanti berupa biasanya kalau yang kontes itu paling bagus adalah daun nangka. Nah, kita kasih habis isya lah setengah 7 sampai jam 8-an kita kasih hijauan. Kalau untuk saat ini di Prabu Farm kita sudah memiliki 16 staf yang ada di kantor, dibantu kepala kandang yang sebagai monitoring kandang, dan saat ini kita juga punya chef, kita juga punya produk kue. Nah, itu kita kembangkan, ada chefnya. Jadi untuk pengolahan susunya yaitu namanya Prabu Dairy Farm, itu nanti udah dikelola sendiri oleh chef dan nanti ada stafnya sendiri. Untuk staf kandang kurang lebih ada 10 dan ada yang bagian bersih-bersih. Kalau kita berbicara dengan penyakit yang ada di peternakan, banyak sebenarnya. Tapi yang harus kita lakukan adalah lebih ke pencegahannya kalau di sini. Nah, pencegahannya itu apa? Dari biosecurity-nya dan juga sanitasinya. Nah, biosecurity itu biasanya kita lakukan penyemprotan desinfektan itu selama 2 kali dalam seminggu. Nah, kita semprot semuanya, gudang-gudang, kandang, ya semuanya lah alat-alat yang berpotensi ada bakterinya. Nah, itu kita hilangkan dengan desinfektan. Terus selanjutnya ada sanitasi. Kita sapu kandang itu setiap pagi, jadi bersih. Bahkan kita sikat, Mas. Jadi kandang itu kita sikat, kita bersihkan. Kalau untuk kambingnya kita mandikan. Kalau yang kontes itu mandinya 3 hari sekali. Kalau yang perah-perah yang ini kita mandikan paling enggak seminggu sekali. Itu. Terus multivitamin kita rutin. Ada yang 3 bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali, ada obat cacing. Jadi komplit lah. Kita lebih menjaga atau pencegahannya sebelum terjadi. Karena sekarang itu adalah era digitalisasi, oleh karena itu ya saya lebih mengandalkan utamanya adalah media sosial. Di Instagram dan juga TikTok ada di Prabu Farm. Nah, itu yang menjadi senjata utama kita. Ya, walaupun offline tetap harus kita jalankan karena itu sebagai penguat atau akarnya, kita nggak bisa meninggalkan media offline lah. Di awal-awal bahkan saya belum pakai online, itu kita door to door ke sekolahan, ke instansi. Nah, itu yang kita jalankan waktu itu.
Sebenarnya main bisnis kami adalah edukasi, edutourism atau education farm. Nah itu yang kita kembangkan. Jadi kalau kita kerucutkan, kita punya 3 segmentasi, kambing perah, kambing kontes, dan juga domba. Ada piramidanya, yang atas adalah edukasi. Nah, edukasi yang kita jalankan sebenarnya waktu itu kita khususkan untuk anak PAUD atau TK. Nah itu sebagai media pembelajaran. Beberapa waktu lalu cukup viral, nggak boleh ada holiday, nggak boleh liburan. Sebenarnya masih bisa diakali, yaitu field trip atau outing class. Ya, itu liburan tapi lebih ke ada media pembelajarannya. Apa yang kita tawarkan? Ya mungkin kita sedikit berbeda dengan yang lain, kita lebih interaktif. Contohnya, kita bisa merah susu. Jadi anak-anak semuanya bisa merah susu. Terus bisa ngasih susu ke anakan. Nah itu yang satu-satu dicoba, anak-anak pasti suka. Selanjutnya anak-anak bisa memandikan, jadi praktek langsung, bisa ngasih pakan, bahkan bisa naik domba. Nah, itu yang kita jalankan sekarang adalah lebih ke interaktifnya. Percuma kalau kita berkunjung di suatu peternakan yang katanya edukasi, tapi cuma melihat. Oleh karena itu, kita juga memiliki beberapa produk. Contohnya, di salah satu paket kami ada dekorasi kue, ada demo pembuatan es krim. Nah, itu kita sesuaikan lagi. Bahwasanya kita lebih interaktif supaya lebih ngenal lah ke anak-anak. Nah, selanjutnya kita juga ada program untuk yang dewasa. Contohnya, untuk universitas, untuk sekolahan, dan juga instansi. Nah, biasanya kalau instansi seperti ini untuk persiapan prapensiun, atau ya pelatihan lah. Oleh karena itu kita tambah workshopnya, ada di ruangan khusus, kita ada materinya, kita persiapkan di situ. Karena kami memiliki salah satu produk yaitu susu kambing, saat ini masih 50 liter. Kita mengembangkan berbagai kue yang ada, contohnya ada mini cake, ada tarlet, ada shop, dan olahan susu yang lainnya. Itu ada yogurt, ada susu pasteurisasi, ada milk tea. Banyaklah yang kita kembangkan, ada puding juga. Karena mendekati lebaran, kita siapkan juga nastar, kue-kue kering itu ya base-nya kita dari susu kambing. Hasil dari hulu itu kita serap sendiri, harapannya kita mandiri. Kita nggak bergantung kepada pabrik, kita nggak bergantung ke pengolahan. Jadi kita mandiri. Kita nggak bisa main di hulu aja, kita harus ke hilirnya. Nah, oleh karena itu nanti kita paketkan juga. Misal susu, kita paketkan dengan kunjungannya. Jadi anak-anak nanti bisa minum susu. Dan kita juga pengenalan, susu kambing itu bukan hanya obat loh. Atau mungkin dikenalnya susu kambing itu perengus atau bau. Sebenarnya enggak kok kalau kita pengolahannya atau bahkan di pemerahannya itu higienis, kita pakai mesin, jadi lebih steril. Itu sekalian kita edukasi pasar. Oh, bahkan susu kambing itu lebih enak daripada susu sapi gitu. Selain dari sekolahan, instansi, BUMDes, kami juga ada beberapa kunjungan keluarga. Nah, kalau teman-teman mungkin mau berkunjung, bisa nggak sih kalau cuma 2 orang, 3 orang, 1 orang? Ya bisa, kita selalu terbuka untuk teman-teman belajar. Dan tamu kami udah dari Sabang sampai Merauke, Mas. Dari Aceh sampai Jayapura, sudah banyak tamu yang berkunjung di sini. Entah cuma penasaran bagaimana pengelolaannya. Jadi utamanya adalah, bener nggak sih peternakannya rapi, bersih? Apa cuma di media aja yang kita besarkan bersih atau rapi? Itu enggak. Kita menjaga itulah. Visi utama kami adalah bersih dan juga nyaman. Nah, jadi kita mengedepankan prinsip kesejahteraan. Kesejahteraan hewan, kesejahteraan stafnya yang bekerja, dan juga kesejahteraan pengunjung. Jadi sama-sama nyaman lah. Kalau kita bicara kendala dalam suatu peternakan itu ada 3. Yang pertama adalah market. Kayaknya semua bisnis itu akan terkendala di marketnya. Ketika market ini lancar, produksi berapapun pasti aman. Nah, PR-nya adalah di marketnya ini. Kita harus bergerak dari bawah. Kita harus branding apa sih sebenarnya peternakan ini. Oh, brandingnya Prabu Farm ini suatu peternakan yang bersih dan juga nyaman, tertata rapi dan juga modern. Personal brandingnya apa? Kalau kita bicara personal branding adalah Gensi yang mengelola peternakan ini. Nah, kita coba produknya apa aja, kita kemas dengan yang rapi, kemas dengan yang bagus. Itu kan lebih menarik pengunjung untuk merasakan produk-produk kami. Nah, itu. Ketika market ini kita pegang, aman, pasti aman. Mau kita produksi atau ekspansi berapapun pasti aman. Terus yang kedua adalah SDM. SDM ini yang gampang susah.
Artinya kalau kita mengedepankan beternak dengan ilmu dan juga hati, ini kadang yang ada yang nggak suka ternak tapi maksa untuk kerja di peternakan. Jadi SDM ini masih susah untuk kita temukan. Terus yang ketiga adalah baru ke produksinya, ternak sakit atau genetiknya atau lingkungannya itu masih bisa dihandle lah. Tapi kalau yang market dan SDM itu masih susah lah. Jadi seperti itu. Kalau untuk kita bicara kontes, alhamdulillah kita sedang on track, Mas. Kita memiliki pejantan namanya Pandawa. Kemarin terakhir kontes di Bantul itu juara 3. Alhamdulillah value-nya naik. Harapannya anak-anaknya nanti value-nya juga naik. Bahkan ya adalah yang umur 25 hari nanti harga 15 juta, 10 juta, anakannya itu ada. Terus kalau untuk domba lokal, kita juga ada jagoannya namanya Joker. Waktu itu kita beli di 1 tahun yang lalu di harga 17 juta. Nah, ini udah juara terus, alhamdulillah. Di Semarang itu juara 2. Nah, kita kembangkan terus, kita jaga terus potensinya. Harapannya nanti anak-anakannya juga bagus. Jadi seperti itu. Terkait fattening, kita ada ternak untuk kurban. Saat ini yang kita kembangkan adalah domba yang bertanduk karena potensi di Yogyakarta itu adalah kita lebih ke dombanya, bukan kambingnya. Oleh karena itu kita menyesuaikan pasar. Nah, apa yang istimewa di Prabu Farm ini? Yang jelas kita pelihara langsung di farm kami. Kita bukan hanya penjual, sekedar menjual tapi ternaknya asal-asalan enggak. Nah, kita ada perawatannya. Jadi harapannya enggak kotor banget gitu. Jadi kami pastikan ternak yang ada di Prabu Farm ini sehat dan juga bersih. Rencananya kita di 300 sampai 400 ekor karena kita uji cobanya di tahun lalu kita iseng-iseng tapi alhamdulillah animonya tinggi dan harapannya banyak yang beli di Prabu Farm. Harganya kita mulai dari 2 juta, Mas, sampai 10 jutaan. Nah, nanti teman-teman bisa bandingkan kualitas di Prabu Farm dan di tempat lain itu seperti apa. Terus terkait edukasi, kita mulai di 30.000 seperti yang sudah saya sampaikan tadi kegiatannya, dan itu 30.000 nanti udah dapat free susu atau pendampingan nanti sudah free. Jadi Bapak Ibu guru atau wali murid nggak usah takut ke sini karena sudah free. Terus kalau untuk yang workshop, kalau pelatihan kita di 35.000. Kalau mau ada konsum kita sesuaikan lah. Kita juga bisa menyediakan paket-paketnya. Sebenarnya ada sesuatu pasar yang sangat potensial di saat ini adalah era pemerintahan Pak Prabowo, ada MBG. Dan sebenarnya kalau saya baca, MBG itu adalah penyerapan lokal, yaitu lebih ke ketahanan pangan di bagian lokal masing-masing. Ketika MBG ini sudah berjalan di masing-masing daerah, pasti nggak mungkin nih yang dari Jogja ini ngambil dari Wonosobo, dari Jawa Timur. Pasti setiap daerah itu memiliki potensinya sendiri dan akan kita maksimalkan. Yang saya kritisi adalah sekarang kita punya produksi susu yang sangat melimpah. Khususnya di Jogja, kita bicara di Jogja aja lah. Susu kambing, susu sapi itu sangat melimpah. Tapi kita masuk ke tiketingnya, masuk ke MBG itu sangat susah. Nah, mungkin kita harus memiliki wadah, yaitu dari dinas terkait, entah itu UMKM atau pertanian, harus bersatu dengan peternak petani, sehingga kita bisa supply ke MBG. Karena ini potensi pasar yang sangat besar. Harapannya dari pusat itu penyerapan lokal, tapi yang bergerak malah di industrinya. Jadi industri besar malah memainkan dengan produk yang pakai yang kecil, malah penyerapan lokalnya malah nggak ada. Itu yang sangat disayangkan. Padahal kalau kita didampingi dari perizinan sampai ke amanan pangannya, itu akan lebih bagus menurut saya. Sehingga kita bisa supply ke dapur A, dapur B dengan standarisasi, dengan keamanan yang jelas dan juga izin yang jelas. Harapannya sih itu. Jadi setiap daerah nanti kita bisa supply nih. Kalasan ada, Cangkringan ada, dan daerah masing-masing di Sleman tentunya itu bisa ada penyerapannya sendiri. Gitu. Oke, bagi teman-teman yang ingin beternak, suatu peternakan itu masih memiliki potensi yang besar. Kalau kita ingin fokus ya bisa ke pupuknya, atau ke produksinya, atau ke penjualannya, atau pengolahannya. Bisa, nanti teman-teman silahkan pilih. Yang menjadi perhatian adalah jangan salah pilih guru. Nah itu, banyak sekali yang menawarkan kelas atau bimbingan yang nanti dibimbing dari awal sampai akhir. Nah itu harus lebih berhati-hati lagi. Jadi lebih selektif dan juga harapannya
banyak-banyak berkunjung lah di farm-farm lain. Oh, Prabu Farm ini keunggulannya apa, kekurangannya apa, farm B kelebihannya ini, oh beda dari Prabu Farm ini. Ya itu nanti kita simpulkan. Jadi harapannya bukan belajar di satu farm aja, tapi kita simpulkan dari beberapa farm, kelebihannya apa, dan kita maksimalkan atau lihat potensi di masing-masing daerah. Misal nih, ya kita nggak bisa di Jakarta dengan ternak A, itu kan nggak bisa. Di Kalimantan dengan ternak B, itu kan nggak bisa. Otomatis kita harus sesuaikan potensi daerah masing-masing. Nah, seperti itu. Bagi anak-anak muda, seumuran saya, karena masih Gen Z, umur saya masih 24, Mas. Jadi, harapannya peternakan ini bukan hanya suatu bidang usaha yang disepelekan, tapi ini adalah bidang usaha masa depan. Karena yang akan bertahan adalah apa yang kita tanam, apa yang kita pelihara, dan apa yang kita panen. Semua sistem digital ini suatu saat akan runtuh dan akan digantikan oleh AI. Suatu hal yang tidak akan mati adalah ketahanan pangan. Terdiri dari ya pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Nah, ini adalah hal yang tidak akan mati. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama membangun peternakan di Indonesia. Ya, kalau modalnya terbatas, masih banyak investor yang ingin bergerak di bidang peternakan, di pertanian. Harapannya dari situ, kita nggak akan kehilangan akal. Sebagai anak muda, kita harus berpikir kreatif apa yang bisa kita tawarkan ke orang lain. Jadi seperti itu. Harapannya bukan sesama peternak saja, tapi lintas kolaborasi dari pertaniannya, dari perkebunannya. Jadi kita bisa membentuk suatu ekosistem yang terintegrasi. Jadi ayo kita fokus atau kita kembangkan sesuai minat kita, sesuai kemampuan kita, daya juang kita. Kita senangnya di apa, ya kita jalankan. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar, kita selalu terbuka. Kita belajar bareng-bareng. Jangan ragu untuk datang ke Prabu Farm. Kita ngopi sampai malam. Karena saya buka di Gmap itu 24 jam. Yang pengen main, kalau udah malam nggak apa-apa, kita selalu ada di sini. Saya insya Allah ready terus di sini. Ada teman-teman kandang yang ready juga di sini. Atau mungkin sekedar beli susunya atau ngicip-ngicip produknya, monggo. Harapannya kita selalu bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama ke depannya. Terima kasih kepada channel YouTube Celah Waktu. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menjadi wadah bagi teman-teman untuk belajar. Harapannya semoga sukses selalu dan juga channelnya semakin besar dan juga semakin banyak dikenal. Dan harapannya Prabu Farm sebagai peternakan yang pionir di edukasi, khususnya di kambing domba, semakin berjaya juga, tidak kalah dengan viralnya, tetap sustain dengan manajemen yang bagus. Nah, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.